Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Oh ya, sebelum saya lanjutkan untuk membahas soal nomor 21 sampai nomor 40, ini saya mau ralat ya. Kemarin di part 1 saya bilang bahwa ini adalah soal pra-ujian sekolah tahun 2020. Itu sebenarnya salah ya. Saya hanya salah ketik aja, jadi berakibat saya salah baca. Maka yang benar adalah soal pra-ujian sekolah tahun 2021 karena soal ini baru saya berikan kepada siswa saya minggu kemarin. Oke, mohon dimaafkan. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 21. Soal nomor 21, Bu Dewi adalah seorang dosen akuntansi di sebuah perguruan tinggi negeri di kota Jakarta. Maka menurut golongan profesi akuntan, Bu Dewi termasuk apa? Jawaban yang benar adalah A, akuntan pendidik. Jadi akuntan pendidik itu adalah akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para pelajar atau mahasiswa. Sedangkan akuntan pemerintah itu adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan. Jadi dia bertugas untuk merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan uang atau kekayaan negara. Sedangkan akuntan publik atau sama dengan akuntan umum ini merupakan akuntan yang bekerja secara independen dan telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntansi. Sedangkan akuntan privat ini adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Soal nomor 22. Soal nomor 22. Bu Dewi membuka usaha salon Dewi Cantika pada tanggal 1 Maret 2021. Bu Dewi menyetorkan modal awal berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan senilai 5 juta. Pengaruh transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah, jawaban yang tepat adalah A. Berarti kasnya bertambah 10 juta, peralatan bertambah 5 juta, dan modal bertambah 15 juta. Jadi perlu kalian ketahui ya, bedanya antara persamaan dasar akuntansi dan jurnal umum itu, kalau dalam persamaan dasar itu hanya ada harta, utang, dan modal. Tidak ada beban dan pendapatan. Beban dan pendapatan itu munculnya di kolom keterangan. Itu kalau dalam persamaan dasar akuntansi. Sedangkan dalam jurnal umum, muncul semuanya. Harta bisa, utang juga ada, modal, beban, dan pendapatan semuanya muncul. Maka otomatis untuk jawaban C ini ada pendapatan, padahal di sini persamaan dasar akuntansi ini jangan dipilih. Begitu pula yang E, ini ada pendapatan. Pendapatan dan beban itu hanya muncul di jurnal umum. Maka kan pilihannya tinggal A, B, sama D. Nah, B ini kesalahannya B modalnya sebesar 10 juta. Ini kan nggak imbang. Seharusnya modalnya 15 juta. Sedangkan kesalahan D ini justru modalnya berkurang. Ini salah. Ketika ada penambahan modal berarti modalnya bertambah. Nah, jadi kalau dibuat persamaan dasar akuntansi bentuknya seperti ini. Kas bertambah 10 juta, peralatan 5 juta, modal bertambah 15 juta. Soal nomor 23, transaksi yang dapat mengakibatkan bertambahnya harta dan berkurangnya harta. Yaitu jawaban yang benar adalah membeli peralatan secara tunai. Ini contoh aja. Misalnya ada setoran modal awal sebesar 1 juta. Maka pencatatannya kan seperti ini. Kas bertambah 1 juta, modal bertambah 1 juta. Nah, ini tidak menyebabkan harta bertambah dan harta yang lain berkurang. Sedangkan poin B membeli peralatan secara tunai, kasnya berkurang, peralatannya bertambah. Nah, ini sesuai dengan yang diminta pada soal nomor 23. Sedangkan poin C melunasi utang, ini menyebabkan harta berkurang, utang berkurang. Sedangkan ketika membayar gaji, D ini menyebabkan harta berkurang, modal berkurang. Ketika menerima pendapatan jasa, menyebabkan harta bertambah dan modal bertambah.
Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 24, ini ada bukti transaksi. Pertanyaannya, berdasarkan bukti tersebut, maka jurnal umum yang dibuat oleh Salon Dewi Cantika. Lihat, bukti transaksinya judulnya penerimaan kas. Tanpa perlu saya membaca, pasti di sini kas bertambah. Nah, kita cari A sampai E kas yang bertambah, kas di posisi debit. Peluangnya hanya A, B, sama E. C dan D jangan dipilih karena tidak ada kas di posisi debit. Nah, sekarang baru kita baca. Diterima dari konsumen Johan sebesar 1 juta guna pelunasan jasa rias, pelunasan jasa. Ini bukan pendapatan ya, tapi ini piutang. Piutang Salon Dewi Cantika berkurang karena ada yang melunasi kegiatan rias kemarin. Itu. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kas bertambah, piutang berkurang sebesar 1 juta. Soal nomor 25, ini ada data. Kalian diminta untuk apa ini? Oh, analisis akun yang menempati posisi kredit, berapa jumlahnya? Nah, kalau ada soal data seperti ini tidak diketahui debit atau kreditnya, kalian harus tahu akun mana yang menempati posisi debit dan akun mana yang menempati posisi kredit. Ini saya sudah tulis di pembahasannya, yang menempati posisi debit itu harta, seluruh harta kecuali akumulasi penyusutan. Kemudian ada prive dan beban-beban, itu yang di posisi debit, sedangkan yang posisi kredit itu akumulasi penyusutan, utang, modal, dan pendapatan. Nah, ini akumulasi penyusutannya 1 juta, utangnya 4 juta, modalnya 10 juta, pendapatannya 10 juta. Ketika dijumlah totalnya 25 juta, jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 26. Jika di neraca saldo terdapat akun iklan dibayar di muka sebesar 10 juta, buatlah jurnal penyesuaiannya. Jika iklan tersebut dibayar untuk 10 kali terbit. Dan di akhir periode baru diterbitkan sebanyak 4 kali. Nah, ini adalah materi tentang jurnal penyesuaian. Ada 2 metode, yaitu metode harta dan metode beban. Cara mengetahuinya, cek di neraca saldo ini akun apa yang ada. Nah, ternyata akun iklan dibayar di muka. Berarti dia menggunakan metode harta. Ketika menggunakan metode harta, ini saya pernah mengupas tentang ini. Menggunakan metode harta itu pakai rumus HBHH, yaitu metode harta maka yang debitnya adalah beban, B, harta, beban harta hilang. Metode harta, debitnya beban, kreditnya harta, angkanya sebesar yang hilang. Maka cari dulu yang debitnya adalah beban iklan. Nah, peluangnya adalah B, C, dan E. Berarti kalian jangan memilih A sama D dari situ. Kalau misalnya di sini nanti kalian menemui soal beban iklan. Nah, terdapat akun beban iklan berarti itu metode beban. Kalau metode beban ini tinggal dibalik aja. BHBB. Berarti metode beban debitnya harta, kreditnya beban, angkanya sebesar yang belum. Nah, di sini sudah saya tuliskan metode beban, debitnya harta, kreditnya beban, angkanya sebesar yang belum. BHBB itu kalau metode beban. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan ini. Kalau sudah kita tentukan debit kreditnya, ketika di depan ini iklan dibayar di muka, maka debit kreditnya adalah beban iklan posisi debit, kreditnya iklan dibayar di muka. Nah, karena ini adalah metode harta, maka angkanya itu sebesar yang hilang atau yang sudah lewat. Yang sudah lewat berapa kali terbit? Nah, dicek, ternyata 4. Berarti 4 per 10 kali 10 juta. 4 per 10 kali 10 juta, jawabannya 4 juta. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 27, perhatikan data kertas kerja Salon Dewi Cantika periode Februari 2021. Nah, dari data tersebut, alur kertas kerja yang benar ditunjukkan pada nomor. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian diminta untuk mencari yang benar itu cara menyisirnya. Itu yang pertama, kalau saya analisis dulu penjumlahannya. Penjumlahannya pada benar semua nggak nih?
Contoh ya, misalnya ini debit 20, AJP 20, NSD 40, posisinya debit, oke, sama ya. Kemudian laba rugi masih di debit. Ini tanpa saya lihat hartanya ya. Tanpa saya lihat akunnya ya. Saya hanya lihat penjumlahannya. Ini kredit 20, AJP 10. Seharusnya di NSD itu di posisi kredit sebesar 10 kan udah dikurangi nih. 20 dikurangi 10. Kalau kolomnya beda kan dikurangi. Seharusnya NSD di sini posisinya kredit 10. Nah, berarti ini utang usaha salah dalam penjumlahan. Nah, berarti jangan dipilih untuk utang usaha B. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah dianalisis penjumlahannya, barulah analisis posisi akun. Nah, misalnya harta. Harta itu nanti pasti masuk. Ini sewa dibayar di bunga itu harta masuk neraca. Nah, ini harta malah justru masuk laba rugi. Nah, dua ini jangan dipilih. Pilihannya 3 sebenarnya udah langsung kepilih ya. Modal, pendapatan, beban gaji, C, D, E. Karena yang dua ini sudah otomatis salah. Kita cek modal ini betul masuk neraca, penjumlahannya benar, pendapatan itu masuk laba rugi, kredit dijumlahkan masuk laba rugi betul, beban gaji debit 20 dijumlahkan masuk laba rugi ya betul. Jawaban yang benar adalah C. C, D, dan E. Soal nomor 28, perhatikan data akun yang dimiliki Salon Dewi Cantika periode Februari 2021. Berdasarkan data tersebut, Salon Dewi Cantika memperoleh apa? Nah, di sini kita baca ternyata rugi, laba-laba. Oh, berarti kita hitung aja laba ruginya. Mencari laba atau rugi itu total pendapatan dikurangi total beban. Kita cek pendapatan sama bebannya aja. Yang lainnya tidak usah diperhitungkan. Pendapatannya 10 juta, bebannya, beban gaji, beban sewa, beban lain-lain dijumlahkan 3 tambah 2 tambah 1, yaitu 6. 10 juta kurangi 6 juta hasilnya 4 juta. Jawaban yang benar adalah E. Nomor 29. Pada masa pandemi ini, Salon Dewi Cantika mengalami kerugian sebesar 2 juta karena menanggung biaya operasional, sedangkan order rias semakin berkurang. Jika diketahui modal awal Salon Dewi Cantika sebesar 15 juta dan Privo Nona Dewi sebagai pemilik sebesar 1 juta, berapakah modal akhir Salon Dewi Cantika? Nah, ditanya modal akhir. Mencari modal akhir sama dengan modal awal ditambah atau dikurangi laba atau rugi. Jadi ini memilih ya, dikurangi Privo. Modal awalnya kita cek. Modal awal Salon Dewi Cantika sebesar 5 juta. Kita tulis di sini. Karena rugi maka kita pilih minus. Minus 2 juta. Dikurangi Privo. Privonya 1 juta. 15 dikurangi 2 dikurangi 1 hasilnya 12 juta. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 30. Diketahui data posisi keuangan Salon Dewi Cantika pada bulan Februari sebagai berikut. Dari data tersebut, besarnya utang usaha yang dimiliki Salon Dewi Cantika. Nah, kalian kalau ditanya utang, loh ini kan ada utang. Tidak, jadi sebenarnya utang itu bisa terdiri dari berbagai macam. Kalau memang dalam perusahaan itu membedakan antara utang bank sama utang usaha. Jadi, kita harus tahu rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu kan harta sama dengan utang ditambah modal. Maka untuk mencari utang, tinggal dipindah ruas menjadi harta dikurangi modal. Kita cek dulu hartanya. Hartanya itu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. 5 juta ditambah 2 juta ditambah 1 juta ditambah 5 juta dikurangi 1 juta. Akumulasi itu adalah harta sifatnya mengurangi. Maka total hartanya 12 juta. Modalnya kita cek, modalnya 5 juta. Kita tulis di sini, maka ketemu utangnya 7 juta. Nah, 7 juta itu terdiri dari utang bank sama utang usaha. Total utang itu utang usaha sama utang bank. Jika total utangnya itu 7 juta dan utang banknya itu 5 juta, di sini 5 juta, maka berapa utang usahanya? Maka ketemu utang usahanya 2 juta.
Dapat dari mana nih 2 juta? Dari total utang dikurangi utang bank. Jadi tinggal dipindah ruas aja. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 31. UD Rakajaya pada tanggal 1 Maret membeli barang dagang seharga 10 juta. Dari transaksi tersebut baru dibayar sebesar 2 juta, sisanya akan dibayar minggu depan. Analisis jurnalnya pada tanggal 1 Maret adalah membeli barang dagang. Barang dagangnya bertambah. Kalau membeli, nama akunnya adalah pembelian. Pembelian di posisi debit, ini bentuk jurnal umumnya. Kemudian baru dibayar 2 juta, kasnya keluar, kas kredit 2 juta, berarti sisanya adalah utang dagang. Dia masih menanggung utang sebesar 8 juta. Utang kalau bertambah di posisi kredit. Jawaban yang benar adalah B. Pembelian debit, kas kredit 2 juta, utang dagang kredit 8 juta. Soal nomor 32. UD Rakajaya pada tanggal 12 Maret membeli barang dagang secara tunai seharga 10 juta dan memperoleh diskon atau potongan tunai sebesar 1 juta. Analisis jurnalnya pada tanggal 12 Maret adalah, jawaban yang benar adalah C. Coba kita buat jurnal umumnya ya, dilihat pembahasannya. Jika kalian itu membeli barang dagang, maka kan barang dagangnya bertambah sebesar 10 juta. Tapi di sini juga dapat potongan. Ini namanya potongan pembelian karena ini kegiatan membeli. Potongan pembelian kalau bertambah di posisi kredit sebesar 1 juta. Maka berapa uang yang dibayar ketika kita membeli 10 juta dapat potongan 1 juta? Maka yang dibayar sebesar 9 juta. Uang kas hanya keluar sebesar 9 juta. Kasnya dikredit sebesar 9 juta. Jawaban yang benar adalah C, pembelian debit 10 juta. Kas kredit 9 juta dan potongan pembelian kredit sebesar 1 juta. Soal nomor 33. Perhatikan transaksi di bawah ini. Ada transaksi, pertanyaannya. Dari transaksi di atas, transaksi mana saja yang dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas? Jadi kalian harus tahu kata kuncinya. Kalau jurnal penerimaan kas itu berarti cari transaksi yang berakibat terhadap penambahan uang atau penerimaan kas. Nah gitu. Kalau misalnya nanti kalian menemui soal, carilah transaksi yang termasuk jurnal penjualan. Berarti kalian mencari transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Kalau misalnya soalnya diganti, carilah transaksi yang dimasukkan dalam jurnal pembelian. Nah, berarti carilah transaksi yang membeli barang dagang secara kredit. Jadi seperti itu ya, kita langsung cari transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. 1. Menjual barang dagang seharga 1 juta dengan syarat. Nah, kalau ada syarat ini pasti kredit, bukan tunai. Kalau kredit pasti nggak dapat uang, berarti jangan dipilih. Membeli barang dagang ada syaratnya, ini jelas salah. Menerima pelunasan piutang, dapat uang, oke. Menjual barang dagang secara tunai, nah secara tunai berarti dapat uang kan? Oke, betul. Menerima pendapatan bunga bank, dapat pendapatan, oke 100.000. Jawaban yang benar adalah C, 3, 4, dan 5. Soal nomor 34. UD Rakajaya pada tanggal 1 Maret membeli perlengkapan seharga Rp200 secara tunai. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal pengeluaran kas yang benar. Oke, sebelum kita cari yang benar, coba bayangkan ketika kalian membuat jurnal umum, membeli perlengkapan secara tunai. Pasti perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Perlengkapan di debit, kasnya di kredit. Nah, seperti ini. Perlengkapan debit, kasnya kredit. Nah, berarti di posisi debit, ini kita cari perlengkapan. Bukan utang pembelian, bukan pula pembelian, tapi perlengkapan. Nah, seperti ini. Berarti jangan memilih 2, 3, dan 5. Lah ini nomor 4. Kenapa di sini pembelian terisi? Salah kan? Debit berarti diisi 2 kali 200 sedangkan kreditnya hanya 1 kali 200. Berarti poin 4 ini salah. Yang benar jawabannya adalah A, 1.
Soal nomor 35. Perhatikan data milik PD Rakajaya sebagai berikut. Ditanya penjualan bersih. Penjualan bersih itu rumusnya penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Penjualannya 20 juta, retur penjualannya 1 juta, dikurangi 1 juta, kemudian dikurangi lagi 3 juta. Saya tulis di sini, 20 kurangi 1 kurangi 3 hasilnya 16. Jawaban yang benar adalah A, 16.000. Soal nomor 36, perhatikan data milik PD Rakajaya. Ditanya, pembelian bersih yang diperoleh PD Rakajaya adalah pembelian bersih, cara mencarinya pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian. Pembeliannya 7.000, beban angkut pembeliannya 1.000 ditambah, retur pembeliannya 2.000, potongan pembeliannya tidak ada. Kalau tidak ada, maka dianggap 0. 7.000 ditambah 1.000 dikurangi 2.000, hasilnya 6.000. Jawaban yang benar adalah C, 6.000. Soal nomor 37, perhatikan data milik PD Rakajaya. Ditanya harga pokok penjualan atau HPP yang diperoleh PD Rakajaya. Mencari HPP itu harus tahu persediaan barang dagang awal, pembelian bersih, dan persediaan barang dagang akhir. Di data sudah ada PBD awal dan PBD akhir, berarti tinggal mencari pembelian bersih. Pembelian bersih itu pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian. Ini 7.000 pembeliannya, 7.000 ditambah beban angkut pembelian 1.000, kemudian dikurangi retur pembeliannya 2.000, dan tidak ada potongan pembelian, berarti dianggap 0 saja. 7.000 ditambah 1.000 dikurangi 2.000 hasilnya 6.000. Baru ketemu pembelian bersih. Nah, setelah itu baru masukkan ke rumus yang awal ini. PBD awalnya 5.000, ditambah pembelian bersih 6.000, dikurangi PBD akhirnya 2.000. Hasilnya adalah 9.000. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 38, perhatikan data milik PD Rakajaya. Pertanyaannya adalah laba kotor yang diperoleh PD Rakajaya adalah, nah untuk mencari laba kotor itu kalian harus tahu penjualan bersih dan HPP. Oleh karena itu harus cari dulu penjualan bersihnya. Ini udah ketemu, dihitung penjualan bersihnya 16 juta. Nah, setelah itu harus cari HPP. Nah, untuk mencari HPP itu harus tahu pembelian bersih. Nah, ini juga sudah dihitungkan pembelian bersihnya ketemu 6.000. Maka ketemu HPP sebesar 9.000. Kemudian kalau sudah ketemu HPP tinggal masukin aja ke sini. Ini belum saya tulis ya, penjualan bersih tadi ketemu 16.000 ya. Saya tulis di sini 16.000 dikurangi HPP-nya 9.000. Maka ketemu sebesar 7.000. Ini adalah laba kotornya. Jawaban yang benar adalah D, 7.000. Soal nomor 39. Perhatikan data milik PD Rakajaya, ditanya laba bersih yang diperoleh PD Rakajaya adalah, nah ini pembahasannya saya kasih dua cara ya, kalian mau cara cepat atau cara yang manual, yaitu mencari penjualan bersih, pembelian bersih, HPP, laba kotor, dan laba bersih. Nah, kalau sudah seperti ini sudah saya hitungkan. Nah, akan ketemu laba bersih sebesar 2.000. Atau kalau kalian pengen cara cepat, silahkan. Seperti yang saya gunakan ini, jadi sebenarnya mencari laba rugi itu sama dengan perusahaan jasa untuk perusahaan dagang, yaitu pendapatan dikurangi beban. Tetapi kan nama pendapatan pada perusahaan dagang itu berbeda dengan perusahaan jasa. Nah, pendapatan bagi perusahaan dagang itu seperti ini, penjualan. Nah, ketika penjualan dia kan dapat uang, maka ini adalah komponen pendapatan. Kemudian retur pembelian. Retur pembelian ini kenapa masuk pendapatan? Ya, karena ketika kamu membeli tetapi ada retur, maka kan kalian akan menerima uangnya kembali. Nah, maka retur pembelian itu adalah komponen dari pendapatan. Kemudian ada lagi
potongan pembelian. Nah, kebetulan datanya di sini nggak ada potongan pembelian. Tapi potongan pembelian itu juga komponen dari pendapatan. Nah, yang terakhir adalah persediaan barang dagang akhir. Ini adalah komponen dari pendapatan. Sedangkan pembelian, retur penjualan, potongan penjualan, persediaan barang dagang awal, dan seluruh beban-beban itu adalah komponen beban. Jadi sebenarnya tinggal kalian jumlahkan aja seperti ini. Pendapatan 20.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000, maka totalnya 24.000. Beban-beban 7.000 ditambah 1.000 ditambah 3.000 ditambah 5.000 ditambah 1.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000. Hasilnya 22.000. 24.000 dikurangi 22.000, hasilnya 2.000. Sama dengan jika kalian memilih dengan cara manual mencari satu persatu. Penjualan bersih, pembelian bersih, dan seterusnya. Hasilnya sama. Jawaban yang benar adalah D, 2.000. Soal terakhir. Perhatikan akun-akun berikut. Nah, ini ada akun-akun. Pertanyaannya, terdapat dalam neraca saldo di sisi kredit ditunjukkan pada nomor. Nah, ini kebetulan adalah akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Sebenarnya sama dengan akun yang di perusahaan jasa tadi ya, yang menempati posisi debit itu adalah harta, kecuali akumulasi, kemudian prefer dan unsur beban. Beban itu apa saja? Ada pembelian, retur penjualan, potongan penjualan, PBD awal, dan beban-beban lainnya. Sedangkan yang menempati posisi kredit itu adalah akumulasi penyusutan, utang, modal, dan semua unsur pendapatan, yaitu terdiri dari penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, dan persediaan barang dagang akhir. Oke, karena yang ditanya kredit ini betul, A1 adalah kredit, kemudian pembelian ini salah, ini debit, kemudian retur penjualan ini salah, ini juga debit. Yang benar A1 ya, berarti B. B ini kas salah, kas peralatan ini adalah posisinya debit, berarti modalnya, ini modal betul di posisi kredit. A1 B3, oke. Kemudian beban gaji ini posisinya debit, utang dagang posisi kredit, ini betul. Akumulasi penyusutan peralatan ini posisinya kredit. Oke, berarti C2 dan C3. C1 salah. Ini ada A2, A2 salah, kemudian tadi B1 juga salah, A2 salah. Ini A3, A3 salah. Oke, jawaban yang benar adalah E, A1, B3, dan C2. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Ini di bawah saya berikan juga kisi-kisinya. Yang membutuhkan materi ini silakan nanti cek di kolom deskripsi ya. Oke, semoga tugas-tugas kalian lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium.